Apakah kamu tahu bagaimana sih pemerintah bisa membangun infrastruktur negara seperti jalan raya, halte, terminal, stasiun, dan lain-lain? Fasilitas tersebut dibangun dengan pajak yang kita bayarkan selaku warga negara loh. Yap, pajak tersebut masuk dalam pendapatan negara. Nantinya, pendapatan tersebut akan dikelola dan dikeluarkan kembali dengan membangun jalan, terminal, stasiun. Pengelolaan inilah yang kemudian diatur dalam sebuah kebijakan fiskal. Tentunya dengan potensi penerimaan pajak yang besar, maka pengelolaan pajak membutuhkan sebuah strategi agar pengelolaannya bisa efektif dan berdampak bagi masyarakat pembayar pajak. Untuk itulah, pengelolaan pajak harus didasari atas kebijakan fiskal. Dilihat dari segi definisi, di mana kebijakan fiskal itu merupakan suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal yaitu untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional, serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Tapi tunggu dulu, tak hanya itu, karena ternyata ada beberapa tujuan lain dari kebijakan fiskal. Tahukah kamu, salah satu masalah terbesar dalam perekonomian kita tidak jauh dari kita sendiri. Apalagi kalau bukan tingginya jumlah pengangguran pada usia produktif. Yap, kebijakan fiskal ternyata dapat menangani masalah itu loh. Melalui sebuah program peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat. Seperti diadakannya pelatihan, seminar, bootcamp, dan sertifikasi lainnya. Dengan begitu, kualitas SDM bisa meningkat dan bahkan kita bisa bersaing loh di dunia internasional. Hal ini secara tidak langsung mampu menaikkan taraf ekonomi negara. Kamu pasti pernah bukan melihat berita tentang kenaikan harga komoditas? Mulai dari yang esensial seperti harga bahan bakar, sampai hal-hal terdekat kita seperti harga bahan masakan. Naik turunnya harga tersebut bisa terjadi melalui berbagai faktor, mulai dari tingkat permintaan pasar sampai penimbunan stok sehingga bisa menyebabkan adanya sebuah kelangkaan. Nah, hadirnya kebijakan fiskal ini nih untuk menumpas praktik-praktik kecurangan yang mengganggu stabilitas harga, sehingga komoditas tetap terjangkau bagi masyarakat. Eits, masih ada lagi. Kebijakan fiskal juga berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Harapannya, adanya kebijakan ini bisa menelurkan banyak inovasi baru dalam bidang perekonomian sebagai solusi untuk meningkatkan perekonomian dan juga memegang peranan selaku pemangku kebijakan. Yang tidak ketinggalan, di mana nilai investasi yang masuk negara juga menjadi salah satu transaksi terbesar dalam perekonomian. Melalui kebijakan fiskal, laju investasi dapat didorong untuk meningkatkan perekonomian dan kepercayaan para investor akan stabilnya sebuah perekonomian negara. Dengan iklim investasi yang baik, investor tentu akan tertarik untuk mengucurkan dana investasi, sehingga negara juga bisa menarik nilai pajak yang lebih banyak. Selanjutnya, kita bahas mengenai jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Nah, kebijakan fiskal jenis ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran yang tinggi. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Tidak hanya menaikkan belanja negara, pemerintah bisa saja menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak yang tujuannya untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi, atau kita kenal dengan istilah kebijakan fiskal jenis kontraktif. Caranya mudah, dengan membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Kebijakan jenis ini dikeluarkan saat perekonomian pada kondisi yang ekspansif, yang mulai memanas atau overheating, untuk menurunkan tekanan permintaan. Eits, kita juga harus mengenal beberapa instrumennya loh. Saat kamu tahu adanya pajak yang meningkat, pasti kamu akan mengurangi kegiatan pembelian kan? Begitu juga saat pajak turun, hampir semua tertarik untuk membeli. Nah, ini dia pajak yang sifatnya untuk mencapai tujuan ekonomi.
di mana pemerintah bisa meningkatkan maupun menurunkan daya beli masyarakat. Selain pajak, belanja negara juga sangat penting. Ibarat kita yang mencatat keperluan apa yang kita butuhkan. Negara juga demikian. Nilai belanja negara dapat dikurangi atau ditambah sesuai dengan kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu. Misalnya, penundaan pembayaran THR bagi PNS. Instrumen kebijakan fiskal yang terakhir yaitu tentang penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Jika kamu memutuskan untuk membeli SBN retail, selain akan mendapatkan imbal balik hasil melalui bunga, kamu juga berperan langsung loh dalam pembiayaan anggaran pembangunan negara. Yang sudah ada sekarang ini nih, seperti SBN retail atau surat berharga negara. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kebijakan fiskal. Gimana, sekarang sudah paham kan? Sekarang kita juga sudah tahu kebijakan fiskal itu ternyata memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi suatu negara ya. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.